Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Konsep Keseimbangan Internal dan Eksternal dalam Kebijakan Moneter. Adapun anggota kelompok kami yaitu Bobi Purwanto, Suryadi, Saparudin, Anggi Pratama, Sri Wahyuni, Marni, Ajeng Ratnadewi, dan saya sendiri Muhammad Fikri Dharma Afriza. Namun sebelum membahas materi hari ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yolanda Sari SE MSc yang telah memberikan tugas ini kepada kelompok kami. Baiklah, kita akan mulai pembahasan materi hari ini yang berjudul Konsep Keseimbangan Internal dan Eksternal dalam Kebijakan Moneter. Definisi kebijakan moneter. Muana Nanga. Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang dilakukan oleh otoritas moneter dengan mengendalikan jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga untuk mempengaruhi tingkat permintaan agregat dan mengurangi ketidakstabilan ekonomi. Perry Warjio. Kebijakan moneter adalah kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk agregat moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan memperhatikan siklus aktivitas ekonomi, sifat ekonomi suatu negara, dan faktor ekonomi fundamental lainnya. Kebijakan moneter bagian dari sistem ekonomi. Kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan sistem internal dan eksternal serta tercapainya tujuan ekonomi makro. Internal, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan. Eksternal, neraca pembayaran. Tujuan ekonomi makro. 1. Menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja. 2. Kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Pada dasarnya, kebijakan moneter merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal atau pertumbuhan ekonomi tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan eksternal atau keseimbangan neraca pembayaran. Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan atau tindakan stabilisasi. Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan yang kemudian ditransfer pada sektor real. External balance dan internal balance. Internal balance adalah situasi di mana tingkat aktivitas dalam perekonomian konsisten dengan tingkat inflasi yang stabil. Pada tingkat aktivitas yang lebih tinggi, inflasi cenderung meningkat. Dan pada tingkat yang lebih rendah, pengangguran menjadi tinggi. External balance atau keseimbangan eksternal adalah pola transaksi yang berkelanjutan dengan seluruh dunia. Dengan tidak adanya pergerakan modal dalam ekonomi statis, neraca eksternal membutuhkan neraca pembayaran nol pada akun saat ini. Karena jika tidak, cadangan devisa akan habis jika ada defisit neraca berjalan, dan akan membesar tanpa batas jika ada surplus akun saat ini. Dengan pergerakan modal, keseimbangan eksternal berarti bahwa ini berada pada tingkat yang berkelanjutan, setidaknya dalam jangka menengah. Jenis-jenis kebijakan moneter. Kebijakan moneter ekspansif atau kebijakan uang longgar. Kebijakan yang mengatur jumlah uang yang dipasok dalam perekonomian.
Caranya ialah menurunkan suku bunga, membeli sekuritas pemerintah oleh bank sentral, dan menurunkan persyaratan cadangan untuk bank, yang mana kebijakan ekspansif juga akan menurunkan tingkat pengangguran dan merangsang aktivitas bisnis atau kegiatan belanja konsumen. Kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi, yang mana kebijakan tujuan utama ialah menurunkan tingkat inflasi. Tujuan kebijakan moneter kontraktif adalah mengurangi jumlah uang beredar dalam perekonomian. Tujuan kebijakan moneter. Secara rangkum, tujuan kebijakan moneter adalah 1. Stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi adalah suatu keadaan di mana pertumbuhan ekonomi berlangsung secara terkendali dan berkelanjutan. Artinya pertumbuhan arus barang atau jasa dan arus uang berjalan seimbang. 2. Kesempatan kerja. Kesempatan kerja akan meningkat bila produksi meningkat. Peningkatan produksi biasanya diikuti dengan perbaikan nasib para karyawan ditinjau dari segi upah maupun keselamatan kerja. 3. Kestabilan harga. Kestabilan harga ditandai dengan stabilitas harga barang dari waktu ke waktu. Harga yang stabil menyebabkan masyarakat percaya bahwa membeli barang pada tingkat harga sekarang sama dengan tingkat harga yang akan datang, atau daya beli uang dari waktu ke waktu adalah sama. 4. Neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran dapat dikatakan dalam keadaan seimbang apabila jumlah nilai barang yang diekspor sama dengan nilai barang yang diimpor. 5. Menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Menjaga stabilitas harga dari banyaknya jumlah uang yang beredar, meningkatkan kesempatan kerja, memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Jika negara mendevaluasi mata uang rupiah ke mata uang asing. Instrumen kebijakan moneter terdiri dari 1. Fasilitas diskonto, 2. Operasi pasar terbuka, 3. Rasio cadangan wajib, 4. Imbauan moral. Operasi pasar terbuka terdiri dari open market selling dan open market buying. Sedangkan imbauan moral terdiri dari sertifikat wadiah Bank Indonesia, kredit langsung, penetapan uang muka importir, fasilitas overdraft, dan intervensi rupiah. Sekian pembahasan materi yang berjudul Konsep Keseimbangan Internal dan Eksternal dalam Kebijakan Moneter dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami memohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.